Hai. Perkenalkan, namaku Karina Salsabila Wulandwibowo. Perkenalkan, nama aku Indra Zulfa. Saya Bibi Sabila Rosa. Saya Anindya Aliansa Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pengembangan ilmu sesuai dengan sila keadilan sosial dan berjudul memahami pentingnya pengembangan ilmu sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan peran pendidikan dalam mencapainya. Yang pertama, pengertian keadilan sosial dan peran pendidikan. Mengupas makna keadilan sosial dan peranan pendidikan dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, pengertian keadilan sosial. Keadilan sosial adalah bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk pendidikan. Yang kedua, pengertian peran pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat menjadi instrumen untuk melawan ketidakadilan sosial? Upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial dalam pendidikan memerlukan pendekatan komprehensif yang mengatasi permasalahan mendesak dan akar permasalahannya. Hal ini termasuk mengadvokasi pendanaan yang adil bagi sekolah, menerapkan kebijakan yang mendorong keberagaman dan inklusif, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang ditargetkan kepada komunitas yang terpinggirkan. Kita dapat berupaya mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata dengan bekerja sama. Nah, di Indonesia banyak sekali wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam hal pendidikan. Salah satunya yaitu di Papua. Papua yang rencananya memiliki 4 provinsi dan sampai saat ini disahkan menjadi 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, menjadi salah satu daerah terpencil di Indonesia. Daerah di Papua ini yang tertinggal adalah masalah pendidikan, di mana pendidikan di sana masih kalah dengan pendidikan di wilayah Indonesia lain. Bahkan untuk jumlah PAUD di Papua masih sangat jarang keberadaannya. Nah, ini beberapa metode pengembangan ilmu berdasarkan prinsip keadilan sosial, yaitu 1. Pendidikan inklusif, yaitu mengakomodasi perbedaan individu dalam pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pendidikan bagi semua orang. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural, yaitu mempersiapkan generasi yang menghargai dan menghormati keberagaman budaya. Yang ketiga, integrasi prinsip keadilan sosial dalam disiplin ilmu. Contoh integrasi prinsip keadilan sosial dalam berbagai disiplin ilmu yaitu 1. Ilmu lingkungan, bagaimana ilmu lingkungan dapat mengatasi kesenjangan lingkungan. Yang kedua, studi gender, bagaimana studi gender dapat mengungkap ketidakadilan dan merancang solusi. Yang ketiga, ekonomi, bagaimana ilmu ekonomi dapat memperjuangkan keadilan dan mereduksi kesenjangan sosial. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dalam dunia pendidikan. 1. Kurikulum tradisional, kurikulum yang tidak dapat mengakomodasi perspektif dan kepentingan semua peserta didik. Tingkat kesadaran, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keadilan sosial dalam pendidikan. Keberagaman sumber daya, keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh. Selanjutnya, solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan. Memberikan solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Yang pertama, pembaharuan kurikulum. Menyesuaikan kurikulum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan memperkenalkan perspektif inklusif. Yang kedua, pendidikan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keadilan sosial melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, penyediaan sumber daya. Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Kesimpulan dan pesan utama. Menyimpulkan pentingnya mengembangkan ilmu sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan memberikan pesan utama untuk mencapai keadilan sosial melalui pengembangan ilmu. 1. Kolaborasi, kerjasama untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu. 2. Konteks lokal, memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam pengembangan ilmu yang berkeadilan sosial. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.